Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fuad Hidayat Bimbel Channel. Kali ini kita akan membahas soal KSM bidang matematika jenjang MTS atau SMP untuk tingkat kabupaten kota tahun 2021. Yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar channel kami terus berkembang. Untuk video kali ini kita akan membahas nomor 1 sampai dengan nomor 5. So, saksikan video ini sampai selesai. Terima kasih. Nomor 1. 5 tahun lalu umur kakek 4 kali umur Andi. 6 tahun yang akan datang umur kakek 3 kali umur Andi. Umur kakek Andi sekarang sama dengan banyaknya ayat pada surat titik dalam Al-Quran. Oke, sebelum kita ke jawaban, kita perlu menganalisis atau memodelkan soal cerita tersebut ya. Oke, di sini 5 tahun lalu umur kakek 4 kali umur Andi. 5 tahun lalu itu berarti umur kakeknya itu dikurangi 4 ya. Dikurangi 5. Oke, 5 tahun lalu berarti dikurangi 5. Maka misalkan dulu, kita misalkan umur kakek. Kita misalkannya apa? Boleh X, boleh yang lainnya ya. Misalkan umur kakek kita misalkan X. Berarti umur Andi, umur cucunya berarti ya. Umur Andi kita misalkan dengan Y. Kemudian di sana ada kalimat 5 tahun lalu. Oke, saya beri keterangan, ini info yang pertama. 5 tahun yang lalu umur kakek, berarti 5 tahun yang lalu umur kakek adalah X dikurangi 5 sama dengan 4 kali umur Andi, 4 kali Y. Nah, ketika teman-teman berpikir seperti ini adalah kesalahan yang sering terjadi. 5 tahun lalu umur kakek X min 5 4 kali umur Andi. Perlu diketahui atau perlu disamakan persepsinya, ketika umur kakek 5 tahun yang lalu, yang dimaksud dengan Andi itu juga sama 5 tahun yang lalu, maka 4 kali dari Andi 5 tahun yang lalu. Seperti ini teman-teman, gitu ya. Jadi setiap variabel itu harus diperlakukan hal yang sama. 5 tahun yang lalu, maka Andi juga 5 tahun yang lalu. Bisa dipahami ya. Maka di sini kita rapikan dari info yang pertama, X min 5 sama dengan 4 kali Y, 4Y, 4 kali negatif 5, negatif 20. Kita nanti tujuannya ingin mengeliminasi atau mensubstitusi, bebas. Kali ini saya ingin mengeliminasi ya, maka saya kumpulkan variabelnya di sebelah kiri ruas. 4Y pindahkan jadi negatif 4Y sama dengan negatif 20, negatif 5 berubah jadi positif 5. Maka X min 4Y sama dengan negatif 15. Oke, itu info yang pertama. Kita dapat persamaan linear dua variabel ya. Yang pertama. Oke, kita lanjut. Info yang kedua. 6 tahun yang akan datang, ingat tadi ya. Variabelnya itu harus diperlakukan dengan hal yang sama. 5 tahun yang lalu, maka yang dimaksud dengan Andinya juga 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang sama. 6 tahun yang akan datang, umur kakek itu apa tadi? X ya. 6 tahun yang akan datang berarti X ditambah 6. Ingat? 6 kali berapa nih? 3 kali umur Andi. 3 kali umur Andi. Andinya juga sama, 6 tahun yang akan datang. Seperti itu teman-teman ya. Saya ulangi. 6 tahun yang akan datang umur kakek berarti X tambah 6 sama dengan 3 kali umur Andi. Walaupun di sini tidak ucapkan kembali 3 kali umur Andi yang 6 tahun akan datang. Otomatis ya, ketika kakeknya itu 6 tahun yang akan datang, maka Andinya itu 6 tahun yang akan datang juga. Kecuali disebutkan dalam soalnya 6 tahun yang akan datang umur kakek sama dengan 3 kali umur Andi sekarang. Kecuali begitu. Kalau sekarang berarti Y-nya doang. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kalau 5 tahun yang lalu, maka Andi juga 5 tahun yang lalu. 6 tahun yang akan datang, Andi juga 6 tahun yang lalu. Oke. Sama seperti info yang pertama, kita rapikan. Kita buat menjadi persamaan linear dua variabel. Jadi kita kali 3Y. Kemudian 3 kali 6, 18.
kita kumpulkan, 3Y pindah, negatif 3Y. Kita langsung aja ya, 18 kurangi 6 pindah ke sini jadi negatif. Jadinya ini 12. Oke. Kita eliminasi. Sama dengan 12. Di sini X min 4Y sama dengan negatif 15. Oke. Umur kakek adalah, oke kita abaikan dulu yang itunya. Kita mencari X kan udah sama, nggak usah kali silang ya, cukup. Berarti kita kurangi X kurangnya habis, negatif 3 dikurangi negatif 4 jadi positif. Ini negatif 3 tambah 4 jadinya Y. 12 dikurangi negatif 15 positif jadinya 27. Maka umur Andi itu Y, kembali lagi ke Andi, umur Y 27 tahun. Maka umur kakeknya berapa? Kita substitusi ke salah satu persamaan, baik ini atau yang kedua aja ya, yang positif. Maka di sini X min 3 kali Y, Y-nya kita ganti dengan 27 yang sudah kita peroleh tadi. X sama dengan 12, 3 kali 27 itu negatif 81, pindah ruas jadinya positif 81. Maka X-nya sama dengan 93. Jadi umur kakek Andi itu 93 tahun. Cukup tua ya, mudah-mudahan kita yang punya orang tua atau punya kakek, punya nenek dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, sehat, terus penuh dengan manfaat hidupnya ya. Ini umur kakek Andinya lumayan tua nih, 93 tahun. Nah, pertanyaannya tidak sampai di sini teman-teman. Karena ini soal KSM, yaitu matematika terintegrasi otomatis, atau biasanya itu diintegrasikan dengan ayat suci Al-Quran, Asmaul Husna, dan sebagainya yang berkaitan dengan agama. Nah, pertanyaan adalah umur kakek Andi sekarang sama dengan banyak ayat pada surah titik-titik dalam Al-Quran. Jadi 93 itu banyaknya ayat pada surat apa? Oke, jadi teman-teman yang belum menghafal banyaknya ayat pada setiap surat dalam Al-Quran, silakan untuk download file Word-nya, di linknya ada di deskripsi ya. Jika dirasa bermanfaat, bantu channel ini dengan subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Ingat sampai 5 nomor ya, masih ada 4 nomor lagi. Oke, kita mulai dari option D aja. Al-Waqiah itu berapa ayat? Oke, silahkan mulai dihafal ya. Silahkan buka Al-Qurannya. Kemudian saya sarankan juz 30 minimal. Teman-teman yang belum menghafal sama sekali, juz 30 itu wajib dihafal. Totalnya ada 37 surat kalau nggak salah. Terus ada 560 sekian ayat dihafal. Nomor urutnya, jumlah ayatnya pada juz 30. Karena yang sering muncul itu di juz 30 dan surat-surat pilihan. Al-Baqarah, surat yang terkenal gitu ya. Al-Maidah, An-Nisa, Al-Imran, dan seterusnya. Oke, Al-Waqiah itu ada 96 ayat. Jadi bukan umur kakek yang dimaksud. Al-Hijr itu 99. Maryam itu 98. Berarti jawabannya adalah An-Naml itu 93. Silahkan teman-teman bisa cek atau download Word-nya di deskripsi. Word ada linknya, link Word-nya ada di deskripsi. Jika dirasa bermanfaat, bantu subscribe. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. Cukup mudah ya. Teman-teman harus berusaha untuk menghafal integrasinya, yaitu dengan surah-surah pada Al-Quran, baik itu nomor urut. Oke, biasanya nomor urut yang sering digunakan di soal-soal KSM dengan banyak ayat. Oke, seperti itu teman-teman ya, di dua hal ini. Kita lanjut. Nomor 2. Oke, ini soal berbahasa Inggris. Jadi untuk KSM itu biasanya selain terintegrasi, bahasanya juga bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tapi seperti yang sering saya bilang, untuk soal matematika itu karena soal matematika itu universal, kita tidak perlu terlalu mengerti bahasanya secara detail. Kita cukup mengerti simbol-simbol matematikanya, itu sudah cukup. Contoh, kita abaikan ininya ya, bahasanya. Kita cukup ke sini CD, BCD, ABCD tambah 467. Oh, kita tahu ini artinya D tambah D tambah D itu 9, C tambah C gitu ya. Dan ABC adalah bilangan yang berbeda. Oke, kita baca. Let's A, B, C, dan D. Ditunjukkan A, B, C, dan D bukan digit yang kosong atau 0 gitu. CD is 2 digit positif, CD 2 digit non bulat, BCD 3 digit positif integer, positif berarti bilangan bulat positif,
dan seterusnya sama sampai BCD. ABCD itu yang positif, 4 digit, nah sama aja ditunjukkan oleh ini. Oke, jadi intinya gini teman-teman, kita CD ABC itu adalah ABCD BCD itu adalah digit-digit dari suatu angka atau bilangan ya. Kita jumlahkan yang belakang dulu ya. Kita kalau menjumlahkan ini kan dari yang belakang dulu kan, maka kita jumlahkan D tambah D tambah D itu sama dengan 9. Nah, kita cari semua kemungkinannya. Kalau angka di sini 9 itu bukan berarti hanya 9 teman-teman ya. Jadi ini 3D sama dengan 9. Yang dimaksud 9 itu angka belakangnya. Jadi bisa 9, bisa 19, oke, bisa 29. 39 juga bisa, tapi tidak mungkin ya, karena D itu kan paling tinggi itu kan 9 angkanya. 9. Jadi paling tinggi dari 3 digit, dari 1 digit kemudian dikali 3 itu adalah 27. Jadi 29 itu tidak mungkin sama. Tidak mungkin ya, tidak bisa. Maksimal 27. Karena nggak mungkin ini isinya 10. D itu kan 1 digit. Di sini disebutkan CD itu 2 digit, maka C itu 1 digit, D itu sendiri 1 digit. Jadi nggak mungkin D isinya 10 itu langsung 2 digit sendiri ya. Nggak mungkin. Oke, 19 mungkin, tapi ketika 3D 19 itu nggak bisa dibagi 3, maka ini tidak mungkin. Maka D pastilah 3D 9, maka D-nya itu sama dengan 9 bagi 3. 3. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Karena D-nya 9, karena D-nya 3 dan totalnya 9, maka tidak ada lebihan ke sini kan. Biasanya puluhan itu ke puluhan yang ini ya. Maka C itu masih murni, tidak ada tambahan apapun. Maka C tambah C seperti tadi D itu hasilnya adalah 7. Yaitu 3C sama 7. Nah, yang dimaksud 7 itu bukan 7 ya, tapi satuannya 7. Jadi bisa 7, bisa 17, bisa 27. 37 gimana? Nggak mungkin tadi ya, sama maksimal itu 27. Mana di antara 3 kemungkinan ini yang bisa dibagi 3? Karena kebetulan ini 3C. 7 nggak bisa, 17 nggak bisa. Nah, berarti 27. Maka C-nya adalah 27 bagi 3, maka 9. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, berbeda dengan yang D, 3C di sini jumlahnya 27, maka selain 7 dituliskan punya lebihan 2 di sini. Oke, maka untuk yang B adalah seperti ini. 2 tambah B, 2-nya dari mana? Dari 27. 2 tambah B sama dengan 6. Maka 2 ditambah 2B sama dengan 6. Maka 2B sama dengan 6 kurangi 2, yaitu 4. Nah, 4 di sini juga sama. Bisa 4, bisa 14, bisa 24. Karena ini 2 digit, 24 nggak mungkin. Karena paling tinggi itu 9 tambah 9, 18. Oke, di sini ada 2 kemungkinan teman-teman. Mana yang paling mungkin? 4 atau 14? Dua-duanya bisa. Oke, karena ini dua-duanya bisa, kita cek semuanya aja. Kita cek misalkan B-nya itu yang ini, maka B-nya sama dengan 7. Kita bagi 2 ya. Oke, bagi 2, B-nya 7. Ketika B-nya 7, maka teman-teman di sini B-nya 7 tambah 7, maka hasilnya itu 14. Seperti itu ya. 7 tambah 7 tambah 2 ini kan 7, 2, 14, jadinya tambah 2 itu 16. Maka ketika 16, maka di sini lebih 1 ya. Maka 1 tambah A sama dengan 4, maka A menjadi 3. Kita cek, ketika B-nya 7, maka A-nya 3. Nah, D-nya sudah 3 teman-teman. Tadi disebutkan A, B, C, D itu adalah bilangan yang berbeda, digit yang berbeda, maka A tidak boleh sama. Berarti B sama dengan 7 nggak boleh, karena berakibat A-nya 3, maka A3 juga nggak boleh. Bisa dipahami ya? B7 itu sebetulnya ini mungkin, tapi berakibat A-nya 3, maka tidak diizinkan, karena sudah D duluan. D udah pasti, D nggak bisa diganggu-gugat ya. Karena D 9, tadi 19, 29 itu tidak mungkin, maka B hanya 1 kemungkinan. Oke. Sekarang ketika 2B-nya 4, berarti B-nya itu 2. Gitu ya, B-nya 2. Kita kembali ke sini. 2, 6. Berarti tidak punya lebihan ya, maka A 4. Ya udah otomatis jadinya A-nya 4. Oke, jadinya kesimpulannya adalah di bawah deh. A sama dengan 4. B sama dengan 2. C sama dengan mana C? Oh ini. C 9. Dan D sama dengan 3. Tidak ada digit yang sama ya. Pertanyaannya adalah
A tambah B tambah C tambah D. Kita tinggal jumlahkan 6 ditambah 12 maka jumlahnya adalah 18. Oke. Masih gampang-gampang, susah teman-teman ya, masih gampang ya, relatif mudah. Tinggal ketelitian teman-teman dan kesabarannya aja. Semangat, mudah-mudahan nanti besok lomba bisa dilancarkan menjawabnya dan menjadi juara. Kita lanjut nomor 3. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Nomor 3. Satgas Covid Kampung Tangguh membagikan masker ke warga kampung tersebut dan warga kampung lain. Oke, jadi di sini ada 2 warga. Ada warga kampung tersebut yang tinggal, yang muter-muter di kampungnya, dan warga kampung lain yang melintasi. Jadi ada orang lain, warga lain yang melintasi. Oke. Pada hari Sabtu, banyaknya masker yang dibagikan sama dengan urutan Al-Haq pada Asmaul Husna. Oke, setelah tadi nomor sebelumnya itu terintegrasi dengan nomor urut banyaknya ayat pada surah pada Al-Quran, sekarang terintegrasi dengan Asmaul Husna. Kembali, yang mau menghafalkan silahkan, file Word-nya sudah kami sediakan di deskripsi. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa bantu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Kalau perlu tonton video yang lainnya, silahkan cari banyak pembahasan tentang soal-soal matematika termasuk KSM. Oke, Al-Haq itu urutan keberapa ya? Silahkan teman-teman hafal kembali, boleh pakai lagu. Saya dulu ngapalinnya pakai lagu. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim malikul qudus, dan seterusnya. Bisa pakai lagu biar cepat hafal. Kalau mau hafal manual silahkan. Oke, Al-Haq itu adalah urutan ke 51 teman-teman. Oke. Jadi masker pada hari Sabtu, ini hari Sabtu ya, itu sebanyak 51, sebanyak nomor urut pada Al-Haq pada Asmaul Husna. Pada hari Ahad, banyaknya warga yang melintas di kampung tersebut 3 kali dari banyaknya warga yang melintas di hari Sabtu. Banyaknya masker yang dibagikan pada hari Ahad sama dengan urutan Al-Mughni. Oke, sekarang Al-Mughni. Al-Mughni berapa ya? Urutan ke berapa sih? Al-Mughni adalah urutan ke 89 teman-teman pada hari Ahad. Oke, di mana di hari Sabtu itu terdapat pasti ada warga. Oke, kita misalkan dulu ya, warga kampungnya kita misalkan X, kampung lainnya misalkan Y. Jadi pada hari Sabtu itu ada warga otomatis dan pasti ada orang lewat. Jadi dibagikan ke warganya dan dibagikan juga kepada yang lewat. Total maskernya adalah 51 tadi. Al-Haq. Kemudian pada hari Ahad tadi disebutkan warga yang melintas itu 3 kali lipat. Jadi ini 3Y. Seperti itu teman-teman ya, 3Y. Jadi orang yang melintasnya rame ini karena hari Ahad libur, mungkin di banyak yang jalan-jalan. Warganya, kalau warga pasti tetap ya, warga tersebut pasti segitu. Tidak, jadi ini diibaratkan tidak ada yang meninggal di hari Ahad, tidak ada yang lahiran gitu ya, tidak ada yang melahirkan. Oke, sama dengan 89 Al-Mughni. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Pada hari Sabtu X tambah Y itu warga dan warga yang lewat itu dibagi 51. Kemudian pada hari Ahad warga ditambah 3 kali, orang yang lewat itu sama dengan 89. Berarti ini maskernya masker yang sekali pakai teman-teman ya. Masker yang sehari itu harus dibuang. Ini bagus nih, baik warganya ya. Dan tertib dengan prokes. Oke, kalau sudah bentuk seperti ini diapain teman-teman? Cukup eliminasi, selesai. Nah, jadi teman-teman untuk yang mengerjakan soal KSM, yakinkan kalau soal KSM itu mudah. Oke, yang sulit itu adalah teman-teman belum mengetahui integrasi agamanya. Padahal ketika teman-teman sudah tahu, ini soalnya hanya soal eliminasi biasa kan? Teman-teman pasti bisa, ini jago. Tapi kesininya, nah itu yang susah. Teman-teman dibutuhkan kesungguhan untuk menghafal Asmaul Husna, urutannya, ayat suci Al-Quran, surah Nabawi, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini langsung kita kurangi aja, karena angkanya besar yang bawah, kita dari bawah ke atas ya, boleh ya.
Jadi X kurangi X habis 3Y kurangi Y 2Y sama dengan 89 kurangi 51 itu 34. Maka 38. Maka Y-nya sama dengan 19. Kita substitusi ke sini. Karena Y-nya 19 berarti X-nya adalah 51 kurangi 19. Maka berapa teman-teman? 50 kurangi 19 itu 31, berarti ini 32. Pertanyaannya, banyaknya masker yang diperoleh warga kampung Tangguh tersebut berarti X yang tadi ini X, dan warga lain berarti Y yang melintas. Jadi jawabannya X dan Y. Jadi X dulu 32 dan 19. Jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman ya. Silahkan untuk menghafal urutan Asmaul Husna. Filenya sudah kami sediakan, silahkan download. Linknya ada di deskripsi. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk tombol subscribe-nya dipencet dan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Nomor 4, pada tahun 2020 siswa laki-laki di suatu sekolah adalah 2/5 dari keseluruhan. Oke, kita langsung ini aja ya, kita terapkan. Pada tahun 2020 siswa laki-laki, kita misalkan laki-laki apa? X saja, yang umum aja X dan Y. Pada tahun 2020 berarti siswanya kita simbolkan S aja ya. Jadi misal di sini total siswa keseluruhan itu S, yang laki-lakinya itu X, yang perempuannya itu Y. Seperti itu teman-teman ya. Oke, siswa laki-laki dari suatu sekolah adalah 2/5 dari keseluruhan. Berarti X itu sama dengan 2/5 dari S keseluruhan. Berarti otomatis Y-nya itu 3/5 sisanya. Nah ini jangan didiamkan kalau saya bilang ya. Jadi ketika misalkan suatu kelas terdiri dari 40, siswa laki-lakinya 10, langsung teman-teman perempuannya berarti berapa. Jangan didiamkan nanti, oh perempuannya belum diketahui, padahal otomatis ya. Ketika laki-lakinya 2/5, maka perempuannya sisanya. Karena tidak ada jenis kelamin yang lain, hanya laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2021 ada X siswa. Oke, ini tahun 2020. Pada tahun 2021 ada X siswa laki-laki lebih sedikit, maka siswanya di sini jadi siswa yang 2020 itu S, lebih sedikit X siswa laki-laki, maka dikurangi dengan X. Berarti ini jangan samain X ya, karena ini ada X dan ada Y, jangan X. Oke, laki-lakinya laki-laki aja ya, karena simbol X nya sudah dipakai pengurangan di tahun 2021. Jadi laki-lakinya 25X. Oke, di tahun 2021 ada pengurangan X laki-laki dan Y siswa perempuan lebih sedikit, maka dikurangi Y juga. Kemudian siswa laki-lakinya di tahun 2021 itu menjadi 5/12. Oke, yang awalnya laki-lakinya berapa? Ini awalnya, maka 2/5S dikurangi X menjadi gitu ya. Itu teman-teman ya. Setuju? Awalnya ini berkurang X. Oke. Kemudian yang perempuannya, maka oke, 2/5S dikurangi X itu akan sama dengan ini 5/12 dari keseluruhan. Berarti 5/12 dari keseluruhan di tahun 2021. S dikurangi X min Y. Seperti itu teman-teman ya. Yang perempuannya, maka yang awalnya 3/5S dikurangi Y perempuan itu akan sama dengan 5/12 berarti 7/12. Oke, jadi otomatis ini sisa. Kemudian di sini disebutkan terintegrasi kembali teman-teman. Misalkan X adalah nomor urut Al-Qabid pada Asmaul Husna dan Y-nya adalah nomor urut At-Tawwab. Jadi silakan saya ulangi, silakan download filenya untuk menghafalkan nomor urut Asmaul Husna 99 nama Allah yang baik, Asmaul Husna yang maha baik. Al-Qabid. Al-Qabid itu urutan keberapa sih? So, yang udah hafal coba di buku. Oke, betul 20 ya. Jadi Al-Qabid itu 20. Siapa 20? Itu X. X itu Al-Qabid. Kemudian yang Y itu At-Tawwab. At-Tawwab itu urutan keberapa? Nah, ini jauh nih. Ke 80. Nah, tahun 2021 mengandung X dan Y. Kita ganti semuanya. Oke,
Oke, jadi ini siswa di 2021 itu S dikurangi 20 kurangi 80 dikurangi 100. Kemudian siswa laki-laki ketika kita ganti itu jadi 2/5 S dikurangi 20, kan X nya 20, sama dengan 5/12 S min 100. Oke. Apa yang bisa teman-teman lihat di sini? Ini kita bisa cari solusi dari S-nya kan? Mau dari yang perempuan atau laki-laki sama. Oke, kita cari solusinya dari sini. Maka di sini kita dapatkan 2/5 S dikurangi 20, ini kita kali saja, maka 5/12 S dikurangi, oke kita nggak usah perkecil nggak apa-apa, 500/12. Ada 12, ada 5 di sini. Kita samakan penyebutnya atau kita kali aja deh. Kita kali 5 sama 12 itu KPK-nya adalah berapa teman-teman? Ya 60, betul ya. Jadi semuanya kita kali 60 teman-teman. 60 bagi 5, 12 kali 2, 24 S. 60 kali 20, 12, berarti 1200. 60 bagi 12, 5, maka ini 25 S. 60 bagi 12 itu 5, 5 kali 500, 2500. Oke, kita pindah ruas ya. Yang ini 2500 kita pindahkan ke sini. Jadinya positif ya. Nah, seperti itu. 1200 diem aja. Kemudian yang 24 pindah ke sini, tukeran. Berarti yang ini positif pindah jadi negatif. Jadinya 25S kurangi 24S. Nah, ini 25S kurangi 24S ya. 2500 dikurangi 1200 itu 1300. Siapa 1300? Itu S. Siapa S? S itu adalah siswa di tahun 2020, teman-teman. Oke, pertanyaannya, banyak siswa fokus ya. Di sini 1300 ada nih. Jangan langsung ketika kita menemukan suatu variabel S-nya adalah 1300. Oh, jawabannya 1300. Jawabannya C. Hati-hati, teman-teman. Kita fokus ke pertanyaan. Nah, ini tips ya, ketika lomba walaupun berpacu dengan waktu, kita harus tetap fokus ke pertanyaan. Pertanyaannya ternyata banyaknya siswa pada tahun 2021. Maka yang ini S min X min Y 2021 itu adalah siswanya adalah S dikurangi 20 kurangi 80 kan tadi 20 alfabet atau 80. Maka 1300 dikurangi 100 jadinya 1200. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah B. Jadi sangat disayangkan ketika teman-teman sudah jauh-jauh mengerjakan, teman-teman hanya fokus ke variabel tertentu langsung menjawab padahal jawabannya bukan itu. Sayang banget ya. Jadi saran dari kami, saran dari saya harus fokus, teliti, jangan lupa. Walaupun berpacu dengan waktu, mentalnya deg-degannya ditahan dulu, ambil nafas. Tipsnya jangan buru-buru, santai. Oke, saya doakan mudah-mudahan menang besok ya. Amin. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah 1200. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih dan tonton video ini sampai selesai. Nomor terakhir dari part yang pertama, nomor 5. Segitiga sama sisi persegi, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan, memiliki keliling yang sama sebesar A, satuan panjang. Selisih luas bangun datar yang memiliki luas daerah terbesar dengan luas daerah terkecil adalah titik satuan luas. Oke, saya akan memberikan dua cara. Yang pertama, cara normal, layaknya biasa kalau kita belum tahu. Dan cara yang kedua adalah cara cepat. Jadi tonton video ini sampai selesai ya, biar tahu cara cepat. Oke, cara yang biasa dulu. Yang pertama, kelilingnya itu katanya kan sama ya, A satuan panjang. Jadi kita tulis A aja di sini. Jangan satu deh. Kemudian kita punya bangun yang pertama adalah segitiga sama sisi. Berarti ini kan sisinya ada 3 teman-teman ya. Maka kelilingnya 3S sama dengan A, jadi sisi segitiga itu adalah A/3, betul? Nah, dan luas untuk segitiga sama sisi itu luasnya adalah, saya akan breakdown dulu di sini, setengah kali sisi sin alfa. Di sini 60 derajat, maka di sini setengah S kuadrat setengah angka 3. Oke,
Jadi rumus luas dari segitiga sama sisi adalah 1/4 akar 3 S kuadrat. Ini rumusnya teman-teman. Luas dari segitiga sama sisi. Maka kita tinggal tuliskan sisinya. Sisinya kan ini ya, A per 3 kuadrat. Langsung aja deh, A kuadrat 3 kuadrat, atau kurung dulu ya. Oke, A kuadrat berarti A kuadrat 3 kuadrat, jangan lupa berapa? 9. 9 kali 4 36. Jadi ini 1/36 akar 3, atau A kuadrat dulu boleh, A kuadrat akar 3. Jadi ini untuk luas yang segitiga sama sisi. Rumusnya jangan lupa ini. Oke, yang kedua, kita punya persegi. Oh, persegi mudah ya, teman-teman udah familiar nih, tahu semua. Kelilingnya itu kan 4S. Kalau yang tadi 3S karena sisinya ada 3, ini 4S sama dengan A. Maka sisinya adalah A per 4. Luasnya apa rumusnya teman-teman? Nah ini udah S kuadrat gitu ya. Maka A per 4 kuadrat. Maka di sini A kuadrat per 16. Oke, ini dikurung biar nggak salah paham. Oke, luas persegi A kuadrat per 16. Kemudian yang ketiga ada segi 6. Nah ini teman-teman harus dihafal nih rumusnya. Segi 6 itu kira-kira gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, ini segi 6 tidak beraturan, tapi mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini dianggap beraturan ya, karena soalnya beraturan. Maka kelilingnya itu karena ini beraturan, maka kelilingnya adalah 6S sama dengan A. Maka sisinya adalah A per 6. Seperti itu teman-teman ya. Luasnya, nah ini yang perlu dihafal. Luas dari segi 6 beraturan adalah apa teman-teman? Oke, silahkan dihafal. 3/2 akar 3 S kuadrat. Kita tinggal substitusi dari sisinya yang itu A per 6 kuadrat. Oke, A kuadrat tetap A kuadrat. 6 kuadrat 36. 36 kali 2, 36 bagi 3 itu 36. Oke, kita nggak usah perkecil, nggak apa-apa. Jadi ini 3, ini 36 berarti 72. 72 akar 3 atau A kuadrat dulu boleh. Akar 3. A kuadratnya di belakang juga apa-apa ya. Kenapa saya di tengah kuadratnya? Yang keempat, kita punya segi 8. Segi 8 gambarnya susah, nggak usah digambar. Bayangkan aja teman-teman ya. Maka kelilingnya itu adalah 8S karena beraturan. Kelilingnya tadi A, semuanya sama A satuan. Maka S-nya adalah A per 8. Maka, nah ini luasnya. Luas dari segi 8 beraturan apa rumus luasnya? Rumus luasnya adalah 2S kuadrat dalam kurung dikali akar 2 tambah 1. Oke. Nah ini rumusnya harus dihafal. Maka 2S-nya tadi A per 8 kuadrat akar 2 tambah 1. Jadi sini A kuadrat per 64 bagi 2, ini nggak apa-apa deh, kecil. Jadinya 32 dalam kurung akar 2 plus 1. Oke, semuanya kita sudah cari luasnya ya. Dan ingat teman-teman, ini rumus luas segitiga sama sisi. Ini luas persegi, kalau ini mah nggak usah. Terus ini luas segi 6. Dan ini luas segi 8. Silakan dihafal. Nah, karena di sini bentuknya desimal, berarti teman-teman untuk mengikuti lomba ini kan nggak boleh pakai kalkulator ya. Teman-teman harus hafal nilai-nilai dari akar-akar yang kecil-kecil aja. Akar 2 itu berapa? Akar 3 itu berapa? Kalau akar 4 udah pasti 2. Akar 5 berapa? Akar 6 itu berarti 2. Akar 6 juga nggak bisa ya. Akar 6 dan seterusnya. Detailnya 0, berapa? Nah, tadi setelah saya hitung, yang luas segitiga itu adalah 0,0481 sekian. Untuk yang persegi 1/16 itu adalah 0,062. Untuk yang segi 6 itu rumusnya adalah desimal adalah 0,072168 sekian. Untuk yang segi 8 itu 0,075444 dan seterusnya. Oke, pertanyaan adalah berapakah selisih dari luas yang terbesar dan terkecil? Terbesarnya siapa teman-teman? Ini ya, segi 8 ya.
yang terkecil adalah segitiga. Oke, kita kurangi ini selisihnya 0,07544 dikurangi dengan 0,0481. Kalau kita perpanjang ini 811. Oke, maka ini satu lagi kita kurangi. Ini 3 15 kurang 8 7. Ini 6 62 0 0,02733 dan seterusnya A kuadrat. Jadi jawabannya adalah D. Tebak juga tadi. Oke. Sulap ini sama seperti pendekar mana sudah memprediksi jawabannya. Oke, abaikan cara ya teman-teman ya. Oke, tipsnya tadi yang sudah saya janjikan, ini cara manualnya. Teman-teman harus tahu semua rumus dari luas bangun beraturannya. Segi 3, segi 4, segi 6, segi 5 nanti belum ya di sini. Silakan cari. Segi 7, segi 8 dan seterusnya. Nah, tipsnya adalah teman-teman, nah ini perlu diperhatikan biar nggak capek dalam lomba. Segi yang paling banyak sisinya, segi N yang paling banyak, itu pasti luasnya paling besar. Itu teman-teman ya, segi N yang banyak itu luasnya paling besar. Jadi dengan segi 9 luasnya besaran mana dengan segi 8? Segi 9 teman-teman. Kita bisa cek. Ini makin naik nih. Ini segi 3 0,04, ini 0,06, ini 0,072, 0,75 dan seterusnya. Nah, berarti segi yang paling, kalau kelilingnya sama ya, syaratnya kelilingnya sama teman-teman. Kelilingnya sama, itu ini tipsnya. Berarti dengan keliling yang sama, luas yang paling besar itu adalah luas dari segi tak hingga. Segi tak hingga itu apa? Lingkaran teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan gini, dengan keliling yang sama, segitiga, persegi, segi beraturan, segi 8, dan segi 9, serta lingkaran, siapakah luas yang paling besar? Langsung jawabannya lingkaran. Kalau lingkaran nggak ada, berarti segi yang paling banyak aja. Oke, itu tipsnya. Jadi untuk soal ini, atau sebaliknya, yang paling kecil itu berarti yang N-nya paling sedikit. Jadi untuk soal ini, tipsnya adalah ketika kita tahu tips yang ini, tipsnya kalau kita tahu tips, bingung. Tipsnya adalah ketika kita sudah tahu, maka kita hanya fokus ke yang paling kecil dan yang paling besar. Besar dan kecil. Apa? Segitiga dan segi 8. Kita nggak perlu capek-capek nyari persegi dan segi 6. Itu menghemat waktu. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk yang 5 soal, jangan lupa klik tombol subscribe untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Tonton video kami yang lainnya juga ya. Ada soal OSN, KSM, dan yang lainnya. Yang mau curhat tentang soal matematika, boleh kirim pertanyaannya ke alamat email ada di deskripsi juga. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Yang ingin lomba KSM atau yang lainnya, mudah-mudahan dilancarkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.